Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Cahyati. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir, yaitu pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tugasnya mereview skripsi. Nah, dapat dilihat jenis penelitian yang akan direview yaitu jenis penelitian studi kasus. Selanjutnya mari kita bahas. Kemudian ada identitas skripsi yang direview. Nah, seperti berikut. Adapun judul skripsinya yaitu analisis kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sinjai. Nah, nama peneliti yaitu Ida Astanti Sahrir. Kemudian asal perguruan tinggi yaitu UIN Alaluddin Makassar. Kemudian tahun terbit skripsi ini yaitu pada tahun 2018. Oke, lanjut. Pada bab 1 pendahuluan yaitu pada latar belakang. Permasalahan yang terjadi di tempat penelitian tersebut adalah pada hasil belajar peserta didik, yaitu pada kegiatan ulangan harian atau pada kegiatan evaluasi yang mana banyak peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM pada pokok pembahasan pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu alasan peneliti mengangkat judul tersebut, yaitu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal yang berpengaruh terhadap minat dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal yang terjadi pada sarana dan prasarana ataupun metode dan media pembelajaran yang guru terapkan sehingga kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, baiklah, di sini saya akan tampilkan yaitu screenshot data pra penelitian yang peneliti lakukan. Nah, sebelumnya peneliti melakukan sebuah wawancara pada salah satu guru, yaitu pada guru pendidikan agama Islam di sekolah tersebut, yaitu pada tahun 2017 yang lalu. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, ada 3 pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang diambil oleh peneliti. Nah, yang pertama yaitu bagaimana kesulitan belajar peserta didik dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa kesulitan belajar pada peserta didik. Selanjutnya yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada peserta didik dengan tujuan mendeskripsikan faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik khususnya di SMP Negeri 1 Sinjai. Nah, dari sini menurut saya pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian sudah sangat baik, yang mana keduanya sangat berkaitan dan sangat serasi. Di pertanyaan penelitian ini memaparkan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian dari permasalahan tersebut ia mengambil tujuan yang sesuai dari pertanyaan penelitian yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, terdapat 2 manfaat penelitian diambil, yaitu yang pertama secara teoritis. Nah, dapat dilihat uraian manfaatnya. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu secara praktis, terbagi menjadi 2 yaitu untuk sekolah dan guru. Nah, bagi sekolah yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki sistem pengajaran, kemudian bagi guru yaitu sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Menurut saya, manfaat yang dipaparkan oleh peneliti sudah bagus, namun peneliti kurang menambahkan manfaat tersebut bagi kalangan umum seperti pembaca dan para pencari referensi, karena manfaat dari penelitian ini cukup luas, yang mana para pembaca dari semua kalangan masyarakat dapat menilai dan menambah wawasan tentang bagaimana cara mengurangi atau mengatasi kesulitan belajar pada peserta didiknya. Bab selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Nah, yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Nah, dapat dilihat peneliti mengambil beberapa teori yang dikaji, subteori serta sumber-sumber kutipan. Teori yang dikaji yaitu misalnya kesulitan
dalam belajar, faktor-faktor kesulitan belajar, pendidikan agama Islam, kemudian pembinaan peserta didik yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, dapat dilihat pada sub teori maupun sumber kutipan yang peneliti ambil, terdapat beberapa buku dari para ahli. Nah, dapat dilihat dari landasan teori oleh peneliti yang diambil dari permasalahan yang diangkat, menunjukkan bahwa teori yang dipaparkan sangat berhubungan dengan rumusan masalah atau permasalahan yang diteliti di lapangan. Nah, kemudian peneliti juga mendapatkan berbagai sumber-sumber dari beberapa ahli dalam bukunya serta kutipannya. Nah, namun terdapat beberapa sumber yang dituliskan oleh peneliti yang tidak mencantumkan tahun terbit dalam kutipan tersebut. Nah, seperti sumber yang ia dapatkan dari Nana Sujana dan Ratna Yudawati. Nah, ia hanya mencantumkan halamannya saja tanpa menyertakan tahun terbit buku tersebut. Nah, jelas bahwa suatu penelitian yang didapatkan haruslah mencantumkan sumber secara lengkap pada bagian landasan teori. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap kutipan ataupun daftar pustaka yang ada di dalam skripsi tersebut. Selanjutnya yaitu kajian peneliti terdahulu. Nah, dalam skripsi ini peneliti mengambil beberapa kajian terdahulu, yaitu diantaranya ia mengambil 2 penelitian terdahulu, yaitu oleh Mukhfirdaus dan Karmawati. Bisa dilihat dua-dua dari penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang permasalahan kesulitan mahasiswa dalam proses pembelajarannya di dalam kelas atau dalam pembelajarannya pada saat mata kuliah tersebut. Menurut saya, jika dilihat dari variabel yang diteliti, maka hasil-hasil studi dan penelitian tersebut sangatlah relevan untuk mengkaji variabel-variabel pada penelitian ini. Nah, akan tetapi terdapat perbedaan dari konteks waktu dan tempat tentunya. Dari kajian terdahulu sebelumnya terdapat beberapa kesamaan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, nah khususnya pada siswa di SMP Negeri 1 Sinjai. Oke, kemudian kita lanjut pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Dapat dilihat pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, kemudian jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Selanjutnya juga dapat dilihat terdapat screenshot pendekatan penelitian. Dapat dilihat di sini peneliti menuliskan pendekatan penelitian apa yang digunakan. Kemudian terdapat juga screenshot jenis penelitian. Nah, penulis juga menuliskan jenis penelitian apa yang digunakan. Selanjutnya yaitu terdapat tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian yaitu pastinya di SMP Negeri 1 Sinjai. Kemudian waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2017. Nah, adapun sumber data penelitian yang ia peroleh yaitu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pada bidang kesiswaan, guru agama Islam, kemudian guru bimbingan dan konseling, selanjutnya yaitu guru wali kelas 85, serta peserta didik kelas 85. Selanjutnya dapat dilihat terdapat teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Nah, terdapat 3 teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Nah, untuk teknik wawancara, instrumen yang dipakai yaitu pedoman wawancara, kemudian teknik observasi, instrumennya yaitu lembar observasi, dan teknik dokumentasi dengan instrumen dokumen dan foto. Selanjutnya pada pembahasan pertanyaan penelitian. Nah, dapat dilihat terdapat pertanyaan penelitian dengan teknik pengumpulan datanya serta instrumennya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini teknik pengumpulan datanya menggunakan 2 teknik, yaitu teknik wawancara dan teknik observasi. Nah, instrumen yang dipakai juga terdapat 2, yaitu pedoman wawancara dan lembar observasi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menggunakan 2 teknik juga, ada teknik wawancara, kemudian teknik observasi. Nah, instrumen yang dipakai yaitu terdapat pedoman wawancara, kemudian lembar observasi. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, teknik pengumpulan
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, sedangkan instrumennya yaitu pedoman wawancara. Nah, selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, dari penelitian tersebut, keabsahan data diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas. Nah, kedua uji tersebut menggunakan teknik triangulasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data yang digunakan. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Nah, dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sekian dari pembahasan saya, yaitu mereview skripsi. Mohon maaf apabila masih adanya kesalahan dan ataupun dari kata-kata saya yang salah. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.